A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini dengan kisah yang baru. Kisah dari Cimol @iskiana. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya bakal mimin sediain di deskripsi. Yuk langsung aja ke kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya nih kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Bagi siapapun yang mengetahui latar, tokoh, dan segala bentuk keterkaitan dengan kejadian, mohon ya tetap menjaga kerahasiaan agar alurnya lebih runtut dan mudah dipahami. Cerita ini penulis rekonstruksi sedemikian rupa. Hal-hal tersebut nyata dialami oleh orang-orang di sekitar penulis. Berada jauh dari hiruk pikuk kota, tepat di bagian selatan kabupaten yang terkenal dengan hutan jati dan sumber minyaknya. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur hanyalah terpisah oleh Bengawan sebagai pembatas. Tempat itu persis di pinggir jalan raya yang membelah hutan. Hutan yang selalu menyuguhkan guguran dedaunan di kala kemarau menyapa. Namun, hanya segelintir orang yang tahu mengenai kisah di baliknya. Flashback 20 tahun. Di sore hari, sepulang dari Tegalan. Tegalan itu lahan hutan yang dibuka untuk ditanami warga dan mencari pakan ternak. Pria seusia berkisar 50 tahunan berjalan menghampiri dua orang yang tengah berdiri di pinggir jalan. "Mau ngapain nak?" tanya si kakek. Kakek tersebut bernama Mbah Rijan. "Ini mau lihat tanah kek, katanya dijual," jawab seorang pria tersebut. "Loh, mau kamu buat apa kau beli tanah di sini?" Dengan wajah heran hingga nampak dahinya mengerut. Hendak saya bangun rumah dan masjid kek. Semoga kelak tambah ramai dusun kita," jawab pria itu. Sebut saja namanya Pak Sutar. Mbah Rijan meletakkan sak rumput dan sabitnya ke tanah, lalu menengok jauh ke dalam hutan jati yang ada persis di hadapannya. "Kamu tahu kan gimana asal mula daerah ini? Nekat mau bangun rumah di sini." Pak Sutar pun meyakinkan kakek tersebut bahwa semua akan baik-baik saja. Seakan enggan berdebat, Mbah Rijan segera pamit untuk pulang. Pak Sutar sebenarnya sudah tahu sejak awal mengenai tanah yang akan ia beli. Tanah yang cukup luas. Hanya saja tempatnya di tepi hutan dan persawahan. Dan pada masa itu jarak antar rumah penduduk di sana masih sangat berjauhan. Bahkan rumah tetangga terdekatnya pun berjarak 100 meter. Faktanya, tanah itu masih merupakan bagian dari salah satu kerajaan jin yang ada di hutan tersebut. Bahkan, tanah itu merupakan gerbang utama dan jalan besar tak kasat mata bagi kerajaan mereka. Di ruang tamu, ia letakkan tas di tepi meja dan segera merebahkan diri di bayangan. Bayangan itu kursi kayu panjang untuk tidur ya. "Pak, gimana? Jadi beli tanah yang kemarin?" Bu Sutar memulai pembicaraan sambil menyodorkan teh hangat untuk suaminya. "Ya jadi dong Bu, sudah murah, apalagi pinggir jalan, cocok buat usaha kedepannya. Kata orang, tanah itu beda, apalagi di tepi hutan. Di belakangnya juga ada sumur tua. Kamu tahu sendiri kan, itu sumur pemujaan pesugihan." "Alah, gak apa-apa. Nanti kalau udah rame gak akan nyeremin. Ya, di dusun itu terdapat 2 sendang. Satu sendang berada di sebelah utara yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dan tempat biasa diselenggarakannya sedekah bumi. Sedangkan yang satunya lagi sangatlah jarang dijamah oleh warga. Selain karena letaknya di hutan, warga juga percaya bahwa di sana merupakan pusat kehidupan alam lain di daerah mereka. Sebenarnya
Di sendang itu hanya ada tanah lapang, pohon-pohon terbesi besar yang mungkin sudah berumur ratusan tahun, dan sumur minyak tua peninggalan Belanda. Beberapa bulan berlalu hingga dimulailah pembangunan di atas tanah tersebut. "Pak, ini kopi sama cemilannya, silahkan," ucap seorang wanita kepada para pekerja. "Ya Bu, taruh di sana saja. Terima kasih," sahut Pak Dasar. Pak Dasar itu kepala tukang di situ. Tiba-tiba terdengar jeritan yang mengagetkan semua orang. Seseorang berlari dengan tergopoh-gopoh menghampiri Pak Dasar. "Pak Wage, Pak, jarinya putus kena gergaji." Pak Dasar segera menyuruh salah satu kuli untuk mengambil motor. Sementara ia menolong Wage untuk dibawanya ke puskesmas terdekat. "Kenapa kamu tadi, Ge?" tanya Pak Dasar. Wage masih terbaring lemas dengan perban di tangan kirinya. "Pak, saya mau memberitahu sesuatu kepada Pak Sutar," ucap Wage. Pak Dasar hanya mengangguk kepada salah satu kuli. Teman Wage, ia pun melangkah keluar ruang IGD puskesmas dan segera kembali bersama Pak Sutar dan istrinya. "Gimana, Nak? Ada apa?" tanya Pak Sutar pada Wage. Wage menghela nafas panjang dan menunduk sejenak hingga kemudian menatap Pak Sutar kembali. "Gini, Pak, saya bukannya mau menakuti ataupun mengganggu. Saya cuma mau menjelaskan apa yang tadi terjadi." Semua orang di ruangan menatapnya dengan seksama. "Mbah Jebo gak suka kalau dibangun rumah di tengah jalannya," lanjut Wage. "Saya tidak menyalahkan Bapak atas putusnya jari saya. Tapi ini peringatan, Pak, dari penunggu yang tidak setuju dengan pembangunan ini." Pak Sutar hanya menatap tajam Wage. Tanpa sedikit pun ekspresi ditambahkan oleh wajahnya. Tiada sepatah kata pun terucap dari mulutnya, hingga ia memutuskan untuk keluar dari ruangan yang disusul oleh langkah istrinya. Terlihat ia membayar biaya pengobatan kulinya itu. Di sisi lain, Wage dan teman-temannya masih memperbincangkan hal-hal mengerikan yang terjadi kepada mereka di bangunan yang sedang mereka garap tersebut. Salah satu teman Wage membuka pembicaraan. "Ge, bukan kamu doang yang didatangi. Aku juga tiap hari ngelihat. Tapi untungnya pikiranku tidak pernah kosong." Tampak sorot matanya yang begitu iba melihat temannya terkena nasib sial. "Demi bangsat," umpat temannya yang lain. "Gak tahan aku kalau kerjaan banyak masalah gini. Bisa mati." Temannya ikut menimpali. Suasana menjadi hening karena mereka semua membayangkan kembali gangguan yang mereka terima sejak bekerja di sana. Kembali ke beberapa hari lalu. Siang itu, saat mereka tengah beristirahat di area yang akan menjadi teras. Tes, tik, tik. Terdengar suara tetesan dari arah kamar depan yang mereka bangun. Suara yang jelas tertangkap oleh indera pendengaran mereka, hampir seperti gemericik air dari keran yang bocor. "Pak De nyalain keran ya?" salah satu kuli bertanya pada Pak Dasar sambil mengipas-kipaskan karung bekas semen ke arahnya. Walaupun tidak sesejuk angin yang keluar dari kipas angin, setidaknya hal itu bisa membuat sedikit gerah yang dirasanya berkurang. "Keran liur dari mulutmu mungkin. Pam saja belum dipasang, gimana mau nyalain keran?" jawab Pak Dasar dan disambut oleh tawa para anak buahnya. Kulinya tersebut tidak merasa terejek dan justru ikut tertawa seakan malu menyadari kebenarannya. "Lah, lalu suara gemersik apa itu, Pak De? Kok tetesannya deras gitu?" Tiba-tiba semuanya diam, hening. Mereka seperti membenarkan perkataan temannya tersebut. Mereka memperhatikan bunyi tersebut, berusaha mencerna suara apa yang ditangkap oleh telinga mereka. Hingga akhirnya, "Udah, coba periksa sana," perintah Pak Dasar. Semuanya mengangguk karena mereka semua penasaran. Akhirnya semuanya ikut memeriksa ke dalam.
Barulah kaki mereka sampai di depan ruangan yang bahkan belum terpasang daun pintu ujungnya, mereka dikagetkan oleh berliter-liter darah yang berceceran di lantai separuh jadi tersebut. Astagfirullah. Apa ini, Kang? Teriak salah satu dari mereka hingga mengagetkan semuanya. Mereka pun berhamburan lari keluar rumah tersebut. Pak Dasar yang terkejut pun tak sadar ikut berlari menjauh. Ada apa ini? Ikutan kaget saya, tanya Pak Dasar. Wajah mereka semua memucat, menyiratkan ketakutan yang mulai menyelimuti siang itu. Ada darah, Pak De. Darahnya membanjir di kamar paling depan. Lihat saja sendiri, jelas Mas Wage. Tanpa aba-aba, Pak Dasar segera melesat menuju kamar tersebut. Ia keheranan, karena di sana tidak ada apapun, tidak seperti yang diceritakan anak-anak. Betapa terkejutnya ia ketika berbalik, didapatinya seekor monyet besar yang entah datang dari mana. Karena di sini adalah hutan jati yang bukan merupakan habitat mereka. Ia mencoba mendekati monyet gembal tersebut. Terlihat menjijikkan dengan taring cukup panjang keluar dari bibirnya dan juga tidak mempunyai ekor pada bagian belakang tubuhnya. Namun tiba-tiba monyet tersebut berbalik, lari, melesat keluar jendela. Pak Dasar berpikir bahwa mungkin itu monyet biasa yang tidak sengaja bermain hingga ke tepian hutan. Ia segera keluar dan menjelaskan pada anak buahnya bahwa tidak ada apa-apa di dalam kamar yang mereka maksud. Pastilah keheranan muncul di antara mereka, karena apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang Pak Dasar lihat. Mereka pun melanjutkan pekerjaan masing-masing. Esoknya, bunyi resleting yang dibuka. Teman Wage buang air kecil di pohon pisang belakang rumah itu. Ketika ia sedang sibuk menuntaskan kegiatannya, tiba-tiba sebuah benda jatuh menghantam kepalanya. Ia masih tidak menghiraukan hal tersebut, hingga untuk kedua kalinya ada yang jatuh di atas kepalanya lalu merayap menuruni tubuhnya hingga ke tanah. Betapa kagetnya saat dia mendapati dua buah tangan yang terpotong merayap ke sela-sela tumbukan batu bata. Asu, jancok picek, umbatnya. Dia berusaha untuk segera melarikan diri, namun seperti ada yang menahan kakinya. Ia berbalik dan matanya menangkap sesosok bayangan wanita. Semakin terlihat jelas, sosok itu tengah memeluk kakinya dengan kedua tangan tanpa pergelangan dan badannya yang hanya separuh ke atas tanpa kaki. Makhluk itu tampak tengah menjilati sisa air kencing yang masih menetes. Ketika matanya beradu tatap dengan si kuli, senyum menyeringai yang mengerikan tampak di wajah wanita tersebut. Wajah yang penuh dengan sayatan-sayatan kecil. Hingga senyum itu diiringi oleh jeritan terakhir Sukli sebelum akhirnya pingsan. Ah! Para pekerja lain yang mendengar jeritan salah satu temannya itu pun berhamburan menghampiri asal suara teriakan tersebut. Mereka menemukan temannya tergeletak di bawah pohon pisang dengan keadaan yang belum memakai kembali celananya. Teman Wage itu pun memutuskan untuk tidak lagi bekerja di sana. Ia mencari pengobatan ke orang-orang pintar karena konon katanya organ vital miliknya mengalami pembekakan luar biasa setelah kejadian yang menimpanya itu. Kembali saat dimana Wage telah kehilangan dua jarinya. Makanya kalian semua jangan lupa doa dan zikir setiap waktu. Jangan sampai putus zikirnya, lanjut Pak Dasar. Habis ini, besok malam ayo ikut aku ke rumah Barijan. Di malam hari berikutnya, mereka berangkat ke salah satu rumah di dusun tersebut. Kula nuwun. Assalamualaikum, ucap Pak Dasar saat diambang pintu sebuah rumah gubuk yang berdinding kulit kayu jati. Monggo, sahut seorang pria tua yang tengah duduk di kursi kayu dalam rumahnya. Gimana nak? Tumben berkunjung ke sini. Ada masalah apa? Lanjutnya. Ngeten loh mbah, jawab Pak Dasar yang belum selesai perkataannya langsung dipotong oleh Barijan. Iya, saya udah tahu apa maksud kalian datang ke sini. Lanjut si kakek. Rumah itu bisa dibangun asal menghadap selatan, karena jalan empunya wilayah itu menghadap timur. Jadi rumah itu nggak akan bisa dipagari bila lurus sejalur. Selamanya jadi jalur mereka.
jelas kakek itu dengan sesekali menghisap rokok lintingan di tangannya. Mereka semua masih memperhatikan penjelasan Barijan. Tapi meskipun dibangun menghadap selatan, yang tinggal di rumah itu tetap tidak akan tentram. Hawanya panas, jelas Barijan. Ia mengambil gelas kopi di hadapannya dan meminumnya tanpa menawarkan sama sekali kepada para tamu itu. Maklum, ia sudah lama tinggal sendiri di gubuk tua itu. Siapapun yang ke sana juga akan diganggu, nak, pungkas kakek tua itu. Sudah ditambahkan apa saja kalian semua? Tanya si kakek. Banyak, kek. Ada kera, perempuan yang badannya tinggal separuh, tangan merambat hingga kaki tanpa badan. Jelas salah satu anak buah Pak Dasar yang juga ada di sana. Hanya itu saja. Belum ada yang melihat Mbah Lurah? Tanya Barijan. Semuanya bingung dengan perkataan si kakek. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Mbah Lurah. Mbah Lurah sinten, Mbah? Tanya salah satu dari mereka. Ya, siapa lagi? Tetua Jebung, jawab si kakek. Mereka saling menatap satu sama lain hingga satu dari mereka membuka suara. Tangannya berkeringat. Malam yang dingin itu terasa pengap. Udara yang awalnya sangat sejuk menenangkan kini memberi hawa lembab. Sudah, kek, Mas Wage sudah ditemui, ucapnya seraya menunduk. Mereka semua merasa canggung karena Wage adalah cucu Barijan. Teman Wage tersebut melanjutkan perkataannya. Wage, ketepas apes, Mbah. Drijine kegraji. Terus saya amargi dipurui kali Mbah Jebung. Rasa bersalah karena salah satu dari teman mereka terkena musibah nampak jelas di mata mereka. Barijan yang mendengar pernyataan mereka pun nampak terkejut. Terlihat dari pupilnya yang melebar itu. Menurut apa yang diceritakan para sepuh, Mbah Jebung adalah manusia. Ia merupakan orang yang sangat sakti pada masa hidupnya. Ia jugalah yang membabat tepian alas untuk dijadikan duku dan persawahan. Konon katanya, ia bahkan membabat tanpa perlu bantuan siapapun dan alat apapun. Ia mencabuti begitu banyak pohon jati besar hanya dengan kedua tangannya. Hingga akhirnya dia menemukan salah satu kerajaan jin yang ada di sudut hutan. Ia tergiur mengasah kesaktiannya dengan mengajak pemimpin di sana bertarung. Astagfirullahaladzim. Penguasa di sana tidaklah bodoh. Ia menggunakan segala tipu daya dengan penawaran. Ia menyetujui pertarungan dengan syarat jika ia kalah, ia akan pergi meninggalkan kerajaannya. Dan jika ia menang, Mbah Jebung akan selamanya mengabdi pada kerajaan itu. Pertarungan pun terjadi. Dan seperti apa yang bisa kalian pikirkan, makhluk-makhluk itu begitu licik dan tidak peduli bagaimanapun caranya asal mencapai tujuan mereka. Mbah Jebung ditahan di alam mereka, tak tahu hingga kapan. Beliau tidak meninggal ataupun hidup karena bumi menolak tubuh mereka. Seandainya ia berada di alam asalnya, mungkin saat ini telah berupa Betara Karang. Namun karena ia hidup di alam mereka, ia masih ada hingga saat ini dan seringkali menampakkan diri pada warga dan orang-orang yang datang ke sana untuk melakukan pesugihan. Gowon uyah iki, ucap Barijan. Tiap hari kalian disuguhi kopi kan? Sisakan secangkir saja. Tambahkan garam ini ke dalamnya. Taruh kopinya di belakang biar gak pada minta yang aneh-aneh. Lanjut si kakek kepada mereka. Setelah mengangguk pertanda mengerti, mereka pamit untuk pulang. Esok harinya mereka melakukan apa yang diperintahkan Barijan. Dan benar saja, tidak ada lagi kecelakaan kerja yang menimpa mereka. Alhamdulillah. Bukan berarti tidak ada gangguan. Selama berbulan-bulan masa pembangunan, mereka setiap harinya melihat penampakan berbagai makhluk penghuni di sana. Hanya saja tidak ada lagi gangguan fisik yang terjadi karena setiap harinya mereka menyuguhkan kopi dengan garam tersebut. Percaya atau tidaknya tergantung pribadi masing-masing. Tapi bagi orang-orang tersebut, mereka percaya bahwa pertukaran mungkin diperlukan, seperti mengganti harga keselamatan mereka dengan hal yang disenangi oleh makhluk-makhluk itu. Kurang lebih 1 tahun masa pembangunan rumah telah berlalu.
kini telah nampak rumah bercat putih pada dinding dan marmer sebagai lantainya. Terkesan mewah pada zaman itu. Kini, keluarga kecil Pak Sutar mulai menempati rumah itu. Rumah yang terpaksa dibangun menghadap ke timur sesuai dengan keinginan pemiliknya. Tetapi tidak dengan para pekerja yang tahu menau perihal malapetaka apa saja yang akan terjadi pada penghuni jika rumah tetap dipaksa berdiri menghadap ke timur itu. Syukuran diadakan atas kepindahan mereka ke rumah baru tersebut. Para warga berdatangan untuk bancaan. Terlihat pula 20 santri yang diundang untuk mengaji beserta kiai dan modin. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya kita punya satu rumah lagi, ucap Bu Sutar dengan senyum tampak menghiasi wajahnya yang ayu. Iya Bu, doakan rezeki Bapak lancar, biar bisa bikin rumah lagi, jawab Pak Sutar sambil mengelus kepala putranya yang ada di dekapan istrinya itu. Iya, syukuran pindahan rumah ini dibarengi oleh akikah dan 1 bulanan putra ketiga mereka. Dari sini semuanya dimulai. Brak, terdengar keras sekali dari arah dapur, seperti sesuatu yang tengah dibanting dan diremukan. Masya Allah, semua terkejut mendengar suara itu. Pak Sutar segera berlari ke dapur untuk mengecek apa yang terjadi dan disusul oleh beberapa pria. Opo iki? Sambil berusaha mengangkat lemari besi yang menjadi tempat piring itu, wajahnya sangat tegang dan keheranan tampak jelas di matanya. Beberapa pria tadi ikut membantu Pak Sutar, di antaranya membereskan peralatan makan yang berserakan di lantai. Astagfirullah, kok bisa gini Pak? Ucap seorang warga. Tampak hancur kaca belakang lemari itu dan semua besinya bengkok tak beraturan seperti habis diremas oleh sesuatu. Di ruang tamu, semua orang sedang berbisik satu sama lain dengan suara lirih atas apa yang baru terjadi. Bener jareku toh? Apa yo trimo mbah jebong nek awak dhewe ngaji ndok kene? Bisik seorang santri. Bancakan dilanjutkan. Semua orang kembali ke ruang tengah. Di sana berjajar 5 buah ambeng tumpeng yang berukuran besar dengan ayam panggang utuh di atas masing-masing tampahnya. Terdengar suara tawa anak-anak kecil entah dari mana asalnya. Tawa itu menggema dari seluruh penjuru. Para warga yang mulai ketakutan bergegas mempercepat acara tersebut dan diakhiri dengan membagikan makanan itu secara rata kepada semua yang hadir. Mereka semua pun memberi ucapan selamat kepada keluarga Pak Sutar, lalu berpamitan kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya, mereka semua dikagetkan dengan penampakan pocong di atas meja rumah mereka masing-masing. Bukan hanya 1 atau 2 rumah, tapi seluruh rumah menyaksikan mayat terbungkus itu. Suara jeritan dari para wanita dan anak-anak membuyarkan keheningan malam itu. Astagfirullahaladzim. Semuanya berhamburan keluar rumah dan memenuhi jalanan dusun kecil itu. Beberapa dari mereka tampak syok dengan apa yang baru saja terlihat jelas dengan mata kepala mereka. Bahkan sebagian anak-anak pingsan dan terkena sawan hingga demam mendadak. Astagfirullahaladzim. Jeritan itu terdengar hingga rumah terjauh. Tentu saja rumah Pak Sutar. Para santri dan keluarga Pak Sutar segera keluar dari rumah dan memastikan apa yang sedang terjadi. Mereka berjalan ke halaman salah seorang warga. Di sana nampak beberapa anak kecil tergeletak pingsan. Ada apa ini Bu? Tanya seorang santri kepada ibu-ibu yang tengah menenangkan anaknya yang menangis sangat kencang. Sepulang bancaan dari rumah Pak Sutar, semua rumah didatangi pocong Mas, pada tidur di atas meja. Ungkapnya dengan sendu, seakan merasa sedih dan khawatir apabila putranya terkena sawan. Sini Pak Bu, undang seorang santri yang membawa seteko air dan beberapa gelas di tangannya. Ia membagikan air minum itu kepada anak-anak yang menangis dan warga yang pingsan. Sejenak waktu berlalu, keadaan mulai tenang dan membaik. Semua warga kembali ke rumah. Di dalam rumah masing-masing, mereka membuka bungkusan makanan yang baru saja diterima dari rumah Pak Sutar.
Betapa terkejutnya mereka melihat makanan yang terlihat enak dan menggiurkan tadi berubah menjadi lembek, lengket, dan mengeluarkan bau seperti makanan basi. "Ojo dipangan!" terdengar suara yang familiar dari tengah jalan. "Ojo dipangan nek Dora pengen loro weteng. Badokan berdiayak demit." Suara yang dihafal oleh semua warga dusun. Benar, itu suara Mbah Richard. "Sudah, cepat tutup semua pintunya," perintahnya. Semua orang segera menuruti aba-aba itu dan menutup jendela serta pintu rumah mereka. Langsung saja kakek itu kembali ke rumahnya setelah memperingati warga. Para santri dan keluarga Pak Sutar yang masih berada di pelataran dusun itu pun nampak heran. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Sutar dan melanjutkan pengajian. Di depan gerbang, "Duh, Pak, Bu, pintunya kok tertutup? Apa tadi ada yang ngunci?" tanya seorang santri. "Enggak tuh Mas, tadi buru-buru gak sempat nutup pintunya," jawab Bu Sutar yang masih menggendong bayinya. "Bu, Damar mana?" tanya Mas Galuh, anak pertama Pak Sutar dengan panik. "Loh, Ibu gak tahu loh. Dari tadi Bu ngikutin bapakmu," ucapnya tidak kalah panik. "Pak, pintunya gak bisa dibuka, katanya dikunci." Seorang santri berteriak pada Pak Sutar yang berada di dekat pagar rumahnya. "Masa sih? Aku ya gak ngunci," jawab Pak Sutar yang mendekat dan mencoba memutar gagang pintu. "Pak, Damar hilang Pak," adu Bu Sutar pada suaminya. "Astagfirullah, apalagi ini?" Lalu Pak Sutar yang semakin bingung. Pintu masih belum bisa terbuka, ditambah hilangnya Damar. "Mas, tolong pinjamkan linggis di rumah tetangga," pinta Pak Sutar pada salah seorang santri. Santri itu mengangguk dan segera berlari menuju salah satu rumah. Ia kembali dengan membawa apa yang dipinta oleh Pak Sutar tadi. "Ini Pak." Pak Sutar segera meraih linggis itu dan berusaha membuka pintu dengan mencongkelnya. Pintu berhasil dibuka dan semua orang mencari Damar. "Mar, Damar, di mana sih kamu nak?" "Damar ketemu di sini," ucap seorang dari arah belakang. Rupanya Damar meringkuk di balik pintu kamar belakang. Kamar itu gelap gulita dan bau cat yang masih baru menjalar di seisi ruangan. "Masya Allah, Le, ngapain kamu di sini?" ucap Pak Sutar pada Damar sembari meraih badan putranya untuk digendong keluar. Damar masih saja menangis sesenggukan dan keadaannya yang tidak karuan membuat semua orang merasa kasihan. "Jahat, Damar takut," ucap Damar dengan terbata-bata dan tetap menangis sesenggukan. Ia menenggelamkan wajahnya pada bahu ayahnya itu. Entah apa yang terjadi pada anak itu hingga baju koko putih yang dikenakannya menjadi kotor berantakan. Tangis Damar mulai mereda. Kini telah lelap di pangkuan kakaknya Galuh. Bu Sutar yang duduk memandangi putra keduanya terlihat berusaha sekuat tenaga untuk membendung air mata. Itulah perasaan bersalah seorang ibu yang tanpa sengaja teledor mengawasi putranya. "Udah Bu, jangan sedih. Adek gak apa-apa gitu, istirahat ke," ucap Mas Galuh lirih memandang ibunya dengan senyum. "Sini, Chandra biar aku gendong," pinta Pak Sutar pada sang istri. Ia pun memberikan putra bungsunya pada sang suami, lalu masuk ke dalam kamar. Bu Sutar berusaha memejamkan mata agar setidaknya menyingkirkan rasa lelah yang ada. Di luar masih terdengar lantunan ayat-ayat suci yang dibaca oleh para santri. Pelan-pelan, suara itu semakin menipis hingga tak terdengar lagi di telinga Bu Sutar. Tanda bahwa ia sudah terlelap. Tiupan kecil terasa pada wajahnya. Mau tak mau ia membuka pelan matanya. Gelap. Ia yakin masih berada di kamarnya tadi. Tapi mengapa semuanya gelap? Ia berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke arah saklar lampu. Mati. Lampunya tidak menyala. Pintu kamar terbuka. Ia melangkah keluar dan mencari keberadaan keluarganya. "Pak, Pak!" Bu Sutar berusaha memanggil suaminya.
Ia berpikir bahwa mungkin pengajian telah usai. "Pak, loh, ngendi sih, di mana kalian? Kok nggak ada siapa-siapa?" Suara berisik terdengar dari arah dapur. Suara yang sangat ramai. Terdengar banyak orang yang sedang bercakap-cakap. Bu Sutar mulai berjalan ke arah dapur. Dibukanya pintu pembatas ruang belakang dengan dapur itu. Hanya sejengkal ia membuka pintu itu, sengaja untuk berjaga apabila asal suara itu adalah sekelompok maling. Bukan dapur yang dilihatnya, tetapi malah pasar templek atau pasar kaget. Terlihat banyak orang berlalu lalang di sana. Apa ini? Di mana aku? Kenapa dapurnya hilang? Di saat semua pertanyaan itu memenuhi pikirannya, tiba-tiba sebuah sentuhan mendarat di punggungnya. Sentuhannya berubah menjadi elusan lembut. Bu Sutar terkesiap dan segera membalikkan badannya. Nampak seorang wanita cantik bergaun merah dengan payung terbuka di tangan kirinya. Perempuan itu tersenyum kepadanya. Senyuman yang terlihat sangat anggun dan menawan. Kulitnya putih, semulus beras dengan mata yang indah. Juga bibirnya sedikit tebal, membuat Bu Sutar sejenak mengagumi paras itu. Ia meraih tangan Bu Sutar dengan lembut dan menuntunnya menaiki anak tangga menuju lantai atas. Saat tiba di sana, Bu Sutar melihat banyak sekali monyet tanpa ekor dengan mata merah memenuhi ruangan. Puluhan, mungkin ratusan monyet berkumpul di sana seperti sedang menanti mangsa. Tiba-tiba perempuan tadi menarik tangan Bu Sutar ke depan. Tarikannya sangat kencang hingga Bu Sutar tersungkur ke depan. Dengan segera monyet itu berkerumun dan mencakari tubuh Bu Sutar. Suara hantaman pada tembok sekeliling rumah Pak Sutar dibarengi oleh jeritan Bu Sutar yang meledak hebat, membuat seisi rumah menjadi panik. "Bu, Ibu, bangun Bu, ada apa Bu?" Bu Sutar yang duduk memandangi putra keduanya terlihat berusaha sekuat tenaga untuk membendung air mata. Itulah perasaan bersalah seorang ibu yang tanpa sengaja teledor mengawasi putranya. "Ampun Bu, ampun sedih. Adik gak apa-apa ngono, wis ndang lerensek istirahat," ucap Mas Galuh lirih memandang ibunya dengan senyum. "Mene, Chandra tak pondongi," pinta Pak Sutar pada sang istri. Ia pun memberikan putra bungsunya pada sang suami lalu masuk ke dalam kamar. Bu Sutar berusaha memejamkan mata agar setidaknya menyingkirkan rasa lelah yang ada. Di luar masih terdengar lantunan ayat-ayat suci yang dibaca oleh para santri. Pelan-pelan, suara itu semakin menipis hingga tak terdengar lagi di telinga Bu Sutar, tanda bahwa ia sudah terlelap. Tipan kecil terasa pada wajahnya. Mau tak mau ia membuka pelan matanya. Gelap. Ia yakin masih berada di kamarnya tadi. Tapi mengapa semuanya gelap? Ia berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke arah saklar lampu. Mati. Lampunya tidak menyala. Pintu kamar terbuka. Ia melangkah keluar dan mencari keberadaan keluarganya. Pak. Bu Sutar berusaha memanggil suaminya. Ia berpikir bahwa mungkin pengajian telah usai. "Pak, Galuh, ngendi toh? Kok gak enek sopo-sopo?" Suara berisik terdengar dari arah dapur. Suara yang sangat ramai. Terdengar banyak orang yang sedang bercakap-cakap. Bu Sutar mulai berjalan ke arah dapur. Dibukanya pintu pembatas ruang belakang dari dapur itu. Hanya sejengkal ia membuka pintu itu, sengaja untuk berjaga apabila asal suara itu adalah sekelompok maling. Bukan dapur yang dilihatnya, tetapi malah pasar templek atau pasar kaget. Terlihat banyak orang berlalu lalang di sana. Apa ini? Di mana aku? Kenapa dapurnya hilang? Di saat semua pertanyaan itu memenuhi pikirannya, tiba-tiba sebuah sentuhan mendarat di punggungnya. Sentuhan yang berubah menjadi elusan lembut. Bu Sutar terkesiap dan segera membalikkan badannya. Nampak seorang wanita cantik bergaun merah dengan payung terbuka di tangan kirinya. Perempuan itu tersenyum kepadanya. Senyuman yang terlihat sangat anggun dan menawan. Kulitnya putih semulus beras dengan mata yang indah. Juga bibirnya yang sedikit tebal membuat Bu Sutar sejenak mengagumi paras itu. Ia meraih tangan Bu Sutar dengan lembut dan menuntunnya menaiki anak tangga menuju lantai atas. Saat tiba di sana, Bu Sutar melihat banyak sekali monyet tanpa ekor dengan mata merah memenuhi ruangan. Puluhan, mungkin ratusan monyet berkumpul di sana seperti sedang menanti mangsa. Tiba-tiba perempuan tadi menarik tangan Bu Sutar ke depan.
Tarikannya sangat kencang hingga Bu Sutar tersungkur ke depan. Dengan segera monyet itu berkerumun dan mencakari tubuh Bu Sutar. Duk 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 duk. Suara hantaman pada tembok sekeliling rumah Pak Sutar dibarengi oleh jeritan Bu Sutar yang meledak hebat membuat seisi rumah menjadi panik. Ibu, tang ibu, enak apa bu? Tanya Mas Galuh sembari mengguncang-guncangkan tubuh ibunya yang menggelinjang tak karuan. Teriaknya kembali. Bu Sutar belum juga sadar. Suaminya yang panik pun segera mengguyurkan air minum ke wajah istrinya itu. Akhirnya ia sadar. Badannya tergolek lemas di atas kasur. Matanya terbuka. Terlihat mengalir air mata dari ujungnya. Tangis mereka pun pecah. Mas Galuh tak kuasa melihat keadaan ibunya. Luka-luka goresan nampak di beberapa bagian tubuh sang ibu. Beberapa santri hanya melihat dari luar kamar. Bukan karena tiada rasa simpati, namun mereka sibuk mengatasi situasi di luar. Suara hantaman terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Semua santri mengaji lebih keras lagi. Semakin keras dan beradu dengan suara benturan-benturan di tembok itu. Pak Sutar memeluk Radamar sambil menggendong Chandra di dekapannya. Bu, piye? Wes mendingan? Tanya Pak Sutar yang tengah duduk di ranjang. Di samping istrinya yang masih lemas dan berusaha sekuat tenaga agar tetap terjaga. Bu Sutar baru menyadari bahwa yang ia alami tadi adalah mimpi. Namun bagaimanapun ia masih syok karenanya. Sampun pak, ia menjawab dengan susah payah. Nafasnya belum stabil dan tersengal-sengal. Air matanya pun menggenang kembali. Di sisi lain, suara benturan pada dinding telah hilang dan berganti dengan ketukan pada kaca-kaca rumah mereka. Masih sangat jelas ingatan yang tertanam pada semua orang di malam itu berada di rumah Pak Sutar. Ratusan pasang mata menatap orang-orang di dalam rumah. Tampak sangat jelas para makhluk itu memperlihatkan wujud mereka. Tangan mereka berebut menggedor-gedor kaca rumah tersebut hingga suara bentakan menghentikan mereka. Luau, mene duduk belayam, bentak seorang pria. Ya, siapa lagi jika bukan Mbah Rijan? Namun ada yang berbeda dengannya. Di belakangnya ada sosok pria yang kelihatan sudah sangat tua, berbadan tinggi tegap dengan rambut hitamnya. Entah siapa sosok di belakang Mbah Rijan itu. Sesaat setelah suara bentakannya tadi, makhluk-makhluk yang berada di luar rumah mulai menghilang hingga tiada siapapun di luar, hanya menyisakan Mbah Rijan seorang diri. Mbah Rijan melangkah mendekati rumah dan mengetuk pintu. Pak Sutar yang sedari tadi mengamati segera membukakan pintu. Monggo mlebet mbah, tawar Pak Sutar. Gak apa-apa le, wes seko kene wae. Ojo lali, jogowen anakmu sing ragil. Ambune marano barang saka njero. Padha metu njuk kene. Jelas kakek itu. Siji maneh, bojomu ojo dijarne dhewean. Apa maneh durung mari oleh nifas. Wes ngono wae, tak bali sik, tutup Mbah Rijan. Pak Sutar hanya memandangi Mbah Rijan yang melangkah menjauh. Salah seorang santri yang memiliki kelebihan menjelaskan pada Pak Sutar maksud perkataan Mbah Rijan tadi. Menurutnya, anak bungsu Pak Sutar memiliki kelebihan dan kebetulan wetonnya berjumlah sangat tinggi hingga membuat para makhluk tadi berebut menemuinya. Dan tentang Bu Sutar, ia baru saja diganggu oleh gadis gaun merah dan kerak-kerannya suka dengan bau darah kotor. Pak Sutar hanya terdiam mendengar pernyataan santri itu. Sesekali ia menengok istrinya yang tengah menyusui putra bungsunya di kamar mereka. Memang begitulah sifatnya. Ia tidak pernah merespon bila ada orang yang memberitahunya tentang hal-hal mistis. Entah apa yang ada di pikirannya Pak Sutar. Hingga seperti acuh tak acuh meskipun sudah banyak bukti nyata di hadapannya. Tak terasa jam telah menunjukkan pukul 2 pagi. Para santri akhirnya pamit untuk pulang. Dan malam itu mereka sekeluarga tidur di kamar utama di ranjang besar yang cukup untuk menampung 5 orang dewasa. Esok harinya, Pak Sutar berangkat ke kantor dengan wajahnya yang tampak kelelahan. Mas Galuh tetap di rumah untuk menjaga ibu dan adik-adiknya. Siang itu mereka habiskan untuk membereskan sisa-sisa barang yang belum sempat ditata kemarin. Di sore harinya, Assalamualaikum, ucap Pak Sutar sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya. Terlihat Bu Sutar tengah duduk di bangku sudut ruang tamu mereka. Ia menyambut suaminya dengan senyum menyimpul. Tak terdengar sama sekali jawaban salam dari mulutnya.
hingga Pak Sutar kembali bicara. "Chandra ndi Bu, kok gak sampean gendong?" Bu Sutar bukannya menjawab, ia malah menatap suaminya dengan aneh hingga salah satu matanya tampak memicing. "Pak, wes mantuk toh," ucap Bu Sutar yang datang dari arah dapur sambil menggendong Chandra. Pak Sutar sangat terkejut mendapati istrinya itu. Jika ini adalah istrinya yang asli, lalu siapakah tadi? Sosok itu hilang seketika saat Pak Sutar berbalik ke arah makhluk itu duduk tadi. "Enten apa Pak?" tanya istrinya kembali. "Gak po, masa apa mau?" Entah mengapa ia menyembunyikan apa yang baru saja ia alami dari istrinya. Mungkin ia masih tidak mau mengakui bahwa pilihannya menentang saran orang-orang adalah hal yang salah. Ia sudah berulang kali diingatkan oleh orang-orang, mulai dari para pekerja yang minta untuk membangun rumahnya itu, para tetangga, bahkan mertuanya sendiri. Itulah akibatnya bila terlalu menutup mata dan telinga dari saran orang lain. Setelah lelah seharian bekerja, Pak Sutar mandi, lalu makan bersama keluarganya di dapur. Istrinya masih kesal karena banyak perabotan di dapur yang rusak tiba-tiba, seperti lemari beserta isinya, kemarin yang dihancurkan oleh entah makhluk apa. "Pak, gimana sekolahku?" tanya Galuh. Galuh pada saat itu baru aja memasuki masa SMA. "Udah Bapak mintakan izin absen untuk sebulan," jelas Pak Sutar. Mas Galuh tampak tersenyum tenang mendengar perkataan bapaknya. "Duh, Galuh, baru aja masuk SMA kok mau gak masuk sebulan?" timpal ibunya. "Alah gak apa-apa biar jagain kamu sama adik-adiknya. Alah gak apa-apa biar jagain kamu sama adik-adiknya, semisal kalau aku gak ada di rumah," ujar Pak Sutar sambil melahap makanan di piringnya. Malam hari pun tiba. Pak Sutar, istri, beserta Damar dan Chandra tidur sekamar. Sedangkan Mas Galuh tidur di kamar sebelahnya. Jadi dalam keluarga itu ada Pak Sutar, ada Damar, ada Chandra, kemudian Galuh dan ibunya. Ya, rumah itu berisi 5 anggota keluarga. Oke, lanjut. Saat semua sudah terlelap, tiba-tiba terdengar suara ramai di luar kamar mereka. Suara seperti jalanan yang sangat ramai. Terdengar banyak orang berbincang-bincang, tertawa, dan suara derap langkah melewati dalam rumah mereka. Sesekali terdengar suara geberincing delman dan hentakan dari kaki kuda. Pak Sutar terbangun karena suara-suara itu. Ia melihat di sampingnya sang istri masih lelap dalam tidur sambil menyusui putranya. Ia turun dari ranjang dan bergegas membuka pintu kamar. Tidak ada siapapun di sana, bahkan suara yang berisik tadi lenyap seketika. Ia menutup kembali pintu kamar dan merebahkan diri di ranjang tadi. Ia kembali terlelap dan beberapa saat setelahnya ia berguling ke kiri. Kosong. Tangannya tidak mendapati Damar yang seharusnya tidur di sana. Ia terkesiap dan segera berlari keluar kamar. Dicarinya keberadaan Damar. Pak Sutar mengecek semua ruangan dan tidak ada Damar dimanapun. Menengok sudah pukul 3 pagi dan Damar hilang entah kemana. Ia bingung dengan apa yang harus diperbuat hingga suara ketukan terdengar dari pintu depan. "Bapak, Damar pulang!" Suara anaknya terdengar dari luar. Pak Sutar bergegas membuka pintu depan. "Damar, ya, dia seorang diri, berdiri di depan pintu." "Kamu ini dari mana kok ngilang tengah malam?" tanya Pak Sutar dengan nada setengah membentak. Tangannya mencengkram kuat badan anaknya. Damar yang takut mulai menangis dengan teriakan khas anak seusianya. "Udah, ayo masuk, jangan nangis, nanti ibumu bangun," ajak Pak Sutar. Ia segera menggendong Damar masuk lalu menutup pintu dan mendudukkan putranya di kursi ruang tamu. Ia masih penasaran bagaimana Damar yang penakut itu bisa keluar di tengah malam. "Kamu tadi kemana, Nak?" tanya Pak Sutar dalam posisi berlutut di lantai menghadap putranya yang ada di atas kursi. "Beli jajan, Pak," jawab bocah itu. Pak Sutar bingung. Rumah ini jauh dari pasar, lagi pula ini tengah malam. Sangat tidak mungkin ada orang yang berjualan. "Lah, Damar kok bisa keluar, gimana caranya, Nak?" telisik Pak Sutar. Putranya menatapnya lalu menggerakkan tangannya, isyarat agar ayahnya mendekat. Ia lalu berbisik. "Damar keluar sama tante," bisiknya lirih. "Tante? Pak Sutar adalah anak tunggal dan istrinya hanya mempunyai satu kakak laki-laki. Siapa bule yang Damar maksud?"
Dahinya mengerut, matanya menelisik setiap detail tubuh putranya. "Damar beli jajan apa tadi?" tanya Pak Sutar. Si anak merogoh sakunya, kemudian mengeluarkan buntalan daun jati. Segeralah Pak Sutar meraih bungkusan itu dan membukanya. Matanya terbelalak melihat ungker jati dan berbagai seragam mati di dalam bungkusan itu. Ia membuka mulut putranya, tampak bekas kunyah dari serangga yang telah dilahapnya. "Tante," seru Damar sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah kaca depan. "Tante, masuk sini dong." Merinding. Senyum mengambang di wajah kecil itu. Hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh Pak Sutar membuat rasa takutnya tak tertahan lagi. Ia segera membuang bungkusan itu dan menggendong putranya, berlari secepat mungkin menuju kamar dan mengunci pintunya. Tawa khas Kunti terdengar dari belakangnya. Ia segera berbalik dan mendapati beberapa sosok perempuan tengah berkerumun di ujung ranjang. Mereka mengerumuni salah satu wanita yang tampak tengah menggendong sesuatu. Ia melangkah mendekat untuk memastikan apa yang ada di dekapan wanita itu. Chandra tengah terlelap pulas di gendongan wanita itu. Pak Sutar segera membentak mereka, namun para perempuan itu justru menampakkan senyum sinis dan tertawa sangat kencang, melengking hingga membuat telinga Pak Sutar sakit seketika. Brak, brak, buk. Suara hantaman dari entah apa membuat Bu Sutar yang tadi masih pulas terkesiap. "Apa itu, Pak?" tanya sang istri sambil menengok tempat sebelahnya. Kosong, bayinya tidak ada di sana. "Loh, Pak, Chandra mana, Pak?" "Ya Allah, anakku di mana, Pak?" tanya Bu Sutar sangat panik. Ia mulai menangis histeris. Pak Sutar menyadari bahwa para wanita yang tadi menggendong anaknya hilang. Tidak nampak lagi dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Entah kemana mereka membawa Chandra. "Keluar kalian semua. Ini jalanku, rumahku, tempatku. Siapa yang membuat perkara ya harus kena abunya," teriak seorang dari luar kamar. Mereka mengenali suara itu, suara Mas Galuh, hanya saja terdengar lebih serak dan berat. "Nak, Galuh, kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Sutar sembari menangis ketakutan menatap putranya. "Sini kamu, Sutar. Kamu milih pergi apa anakmu kubawa?" ucap Mas Galuh dengan mata melotot. "Maaf," hanya kata itu yang terucap dari mulut Pak Sutar. Damar gemetar ketakutan melihat kakaknya itu. Entah makhluk apakah yang merasuki raga kakaknya. Kratak! Suara patahan tulang leher karena Mas Galuh menjambak kepalanya sendiri hingga lehernya patah ke kiri. Terdengar suara tawa Mas Galuh menggema di sisi ruangan. Ia tiba-tiba lari melesat ke arah tangga dan naik menuju lantai atas. Saat Bu Sutar hendak menyusul putra pertamanya itu tiba-tiba seperti ada yang jatuh di halaman depan. Pak Sutar segera berlari menuju ke sana. Mas Galuh terkapar di halaman berpaving itu. Darah keluar dari rongga telinga dan hidungnya. Tangannya bengkok ke belakang dan kakinya pun patah. Suara sengal napas dari tenggorokan Mas Galuh. Di sisi lain, Mbah Rijan mengetuk beberapa pintu rumah warga dan mengajak bapak-bapak pemilik rumah untuk menuju rumah Pak Sutar. Permisi kulon nuwun, assalamualaikum, ucap Mbah Rijan. Monggo Mbah, wonten nopo kok jasmenten datang mriki? Tanya seorang warga. Udah ayo ikut aku, bantu bangunin para pria yang kemungkinan bisa dimintai tolong, perintah Mbah Rijan. Akhirnya terkumpul di sekitar 7 pria di sana. Mau ngapain kita Mbah? Tanya salah satu di antaranya. Ada yang tidak beres, ayo pergi ke rumah Sutar, jawab Mbah Rijan. Tepat ketika mereka sampai di sana, Mas Galuh baru saja melompat dari lantai atas. Mereka semua terkejut, tidak terkecuali Mbah Rijan. Wajah kakek itu merah padam, namun ia berusaha menahan amarahnya. Cepat tolong mereka, 2 orang ikut aku, 2 lainnya tolong urus anak dan istrinya. 1 orang mengeluarkan mobil Pak Sutar dan 2 orang lainnya menggotong tubuh Mas Galih ke dalam mobil. Pak Sutar sangat syok dan merasa teramat hancur akibat kebodohannya sendiri. Modar wetar, jika saja ia tak memaksakan kehendak untuk membangun rumah di atas tanah itu, keluarganya
pasti baik-baik saja saat ini. Astagfirullahaladzim. Suasana di dalam rumah. Satu pria membantu Bu Sutar berjalan dan mencoba menenangkannya yang masih menangis histeris. Suasana di dalam rumah. Satu pria membantu Bu Sutar berjalan dan mencoba menenangkannya yang masih menangis histeris. Dan satu lainnya menggendong Damar menjauh agar tidak melihat apa yang terjadi saat itu. Mas Galuh dilarikan ke rumah sakit daerah. Namun karena penanganan kurang memadai pada saat itu, ia segera dilarikan ke rumah sakit daerah Semarang. Di sisi lain, Bu Sutar dan Damar diantar oleh para warga ke rumah orang tuanya yang berada di desa yang menjadi induk dari duku itu. Orang tuanya sangat terkejut mendengar penjelasan dari warga. Apalagi terlihat putri dan cucunya itu tampak memendam kesedihan dan trauma mendalam. Ditambah lagi Chandra, bayi mungil yang harusnya selalu berada di dekat sang ibu, entah kemana. Kasihan dia bila harus menahan haus. Ya Allah. Kondisi Bu Sutar mengenaskan. Luka-luka di tubuhnya akibat mimpi beberapa hari lalu yang dialaminya tampak membiru. Matanya tampak sayu dengan lingkaran hitam di bawahnya. "Bojo goblok," umpat ayah mertua Pak Sutar. "Ngono kuwi nek ora ndongokno cangkeme wong tuwa," tandasnya. "Wes ndang adus, Nduk. Damar tak dus ini, sing kuat yo. Mari iki salato, pandonga kanggo Chandra ben cepet ketemu," ucap ibu dari Bu Sutar yang terlihat masih juga menangisi keadaan keluarga putrinya itu. Sedangkan Bu Sutar, tatapannya kosong. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Bahkan air mata tidak lagi nampak berada di sana. Mungkin batinnya sudah terlalu sakit saat ini. Di pagi buta, sebelum fajar tiba, Mbah Rijan dan dua orang yang tadi diajaknya melakukan ritual di sumur sendang belakang rumah itu. Kedua pria tadi diminta memagari rumah dengan bambu kuning dan garam. Mbah Rijan yakin Chandra hanya disembunyikan di sekitar rumah. "Lian wes mari olehmu mageri, temoni aku neng sendang kae," perintah Mbah Rijan pada keduanya. "Nggih, Mbah." Mereka segera menuju pekarangan salah satu warga dan membabat sebagian besar bambu kuning itu. Dibawanya bambu itu ke rumah Pak Sutar dan mereka mulai menanam batang-batang bambu itu di sekeliling rumah. "Uya endi iki, Kang?" tanya salah satunya. "Golek ono nggo pawon jal." Seorang dari mereka segera melesat ke dapur dan membawa stoples besar garam dapur. Ditaburlah garam tersebut mengelilingi rumah lalu diakhiri dengan membaca Al-Fatihah untuk mengunci area itu. Mereka kemudian berlari ke arah sendang belakang rumah tersebut. Di sana tampak Mbah Rijan tengah duduk bersila sambil menutup mata menghadap sumur tua di depannya. "Upama mengko aku melek cepet bundelan nganggo mriki, telat sedelok wae nyawamu iso cilaka," ujar Mbah Rijan pada keduanya. Mereka berdua hanya menelan ludah dan merasa ngeri. "Apa wae sing ketok mengko aja direken, nek perlu tinggalan kerja dhewe. Siji meneh, undangan kabeh wong wedok mrene, kon goleki sak temune Chandra, mari kowe mbungkus aku." Itulah pesan terakhir Mbah Rijan pada mereka. Kakek tersebut mulai merapalkan mantra. Masih dalam keadaan menutup mata, mulutnya komat kamit dan jari-jarinya mencakar tanah. Dua pria tadi mulai merasakan hawa tidak enak. Salah seorang segera mengambil mori di sebelah Mbah Rijan, jaga-jaga agar mereka tidak kecolongan. "Kang, kok adem panas ngene awakku?" keluh salah satu orang. "Podo wae, aku yang ngono. Ayo, bahas apa ngono lho?" timbal kawannya. Mereka mulai hanyut dalam obrolan panjang. Meskipun pada dasarnya mereka menyadari banyak makhluk halus mengerumuni mereka berdua, seperti para hewan yang tengah menunggu waktu untuk melihat mangsa. "Mas, kok gak mantuk? Anakmu goleki lho." Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita mendekat ke arah mereka. "Cuk, kayak lu bojomu," ujar salah satu pria pada kawannya. "Ah, kleru Kang, kena bojomu ngono bendino digeloni mosok lali." Perempuan tadi ikut tertawa dan kini menunjukkan wujud aslinya. "Radoyan aku nek ngene iki.
Ayolah semis yang di warung pojokan kae lho. Canda mereka. Mata mereka kembali mengawasi Mbak Rijan. Betapa terkejutnya mereka mendapati si kakek tidak ada di sana. Karena ketakutan nyawanya bisa saja melayang, muncul ide untuk membungkus diri mereka dengan kafan itu. Nek awak ndelik, nek awake dhewe ndelik nganggo iki, aman kang katone? Ya wis, ayo, gagel lakoni, selamati. Dan rencana mereka berhasil. Tubuh Mbak Rijan yang entah dikuasai oleh siapa mendekat ke arah mereka. Perangkap yang dipasang telah dimasuki. Umpan yang diberi telah dimakan. Kini mereka bersiap untuk menangkap buruan. 1, 2, 3. Bersama-sama mereka keluar dari dalam kafan dengan tiba-tiba, lalu segera menangkap tubuh Mbak Rijan dengan kafan tadi. Cinderdahan, setinggi apapun derajat kamu masih tinggi derajat kami para manusia, ucap mereka. Dengan sigap mereka menali Mbak Rijan yang terbungkus kafan dan meninggalkannya di dekat sumur itu. Tampak badannya kini sudah tak bergerak lagi. Mereka segera membangunkan semua warga, mengumpulkannya dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Akhirnya mereka semua menuju rumah Pak Sutar. Semua wanita disuruh untuk mencari keberadaan Chandra, dan para pria membawa tubuh Mbak Rijan ke halaman depan. Semua wanita telah mencari di segala penjuru rumah itu, namun Chandra masih belum juga ditemukan hingga terdengar teriakan seseorang. Ini loh anaknya di sini. Tampak seorang wanita muda membuka gentong tempat menyimpan beras. Para ibu-ibu yang panik segera mengambil gentong itu. Benar saja, Chandra ada di dalam sana. Alhamdulillah. Namun bagaimana bisa ada di situ? Sedangkan semua orang telah berulang kali mengecek seluruh isi rumah, namun tidak ada Chandra di sana tadi. Tunggu, siapakah wanita tadi yang teriak itu? Mereka semua saling tatap dan bertanya satu sama lain tentang perempuan muda tadi. Perempuan dengan baju sederhana khas gadis desa. Rambut panjangnya diikat membentuk ekor kuda. Mereka tidak mengenalnya, karena tentu saja ia bukan warga dusun. Lalu, kemana perginya si gadis? Tidak ada yang tahu dan menyadari kapan perempuan itu datang dan pergi. Seakan tiba-tiba muncul dan hilang seketika. Wes, ayo ndang diparano nok gone bune. Ya Allah le, sakit temen awakmu, ucap seorang ibu-ibu yang meraih tubuh mungil Chandra lalu mendekapnya. Para wanita di sana menangis haru serentak. Di luar rumah, para pria tengah merokok dan berbincang-bincang di depan rumah Pak Sutar sambil menunggu matahari terbit lebih tinggi, baru membukakan ikatan di tubuh Mbah Rijan. Pak, ini anaknya udah ketemu. Ayo cepetan diantar ke sana, ucap ibu tadi. Mereka pun segera mengendarai motor menuju desa induk. Di sana nampak orang tua Bu Sutar sangat ramai, penuh sesak oleh para tetangga yang ingin tahu apa yang terjadi. Bu, ini nak Chandranya udah ketemu. Bu Sutar yang baru saja selesai sholat segera berlari keluar rumah melewati banyak orang yang sedari tadi berkerumun di rumahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap serentak para warga. Bu Sutar menangis harus jadi-jadinya. Udah nak, cepat dibawa masuk disusuin. Udah nak, cepat dibawa masuk disusuin. Kasihan dia pasti haus sekali, ujar seorang warga. Makasih banyak ya Pak, Bu, ucap Bu Sutar pada mereka berdua yang mengantarkan putra bungsunya. Kedua orang itu hanya membalas dengan senyuman lega di wajah mereka. Di sisi lain, Pak Sutar yang berada di ambulan bersama putra sulungnya menuju ke Semarang menangis di sepanjang perjalanan. Dua orang tetangga yang membantunya sedari tadi hanya bisa diam menatap Pak Sutar. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan untuk menenangkan orang yang sedang kalut. Terdengar bunyi telepon genggam dari saku Pak Sutar. Pada zaman itu, telepon genggam adalah barang yang tidak semua orang bisa memilikinya. Pastilah orang kaya saja yang mampu membelinya. Iya sih benar. Halo, ucap Pak Sutar. Entah apa yang didengarnya di telepon, wajahnya berubah menjadi merah padam. Lalu segera mematikan panggilan itu. Rupanya yang baru saja menelpon adalah ayah Pak Sutar. Ia menyuruh anaknya untuk segera pulang dan membiarkan Mas Gali dijaga oleh yang lainnya. Kakek mana yang berpikir nyawa cucunya tidaklah penting, dan orang tua mana yang akan tega meninggalkan anaknya di saat seperti ini? Pak Sutar terlihat emosi mendengar ucapan ayahnya. Di sisi lain, Mbah Rijan masih tergeletak di halaman rumah Pak Sutar. Kain yang membungkus tubuhnya belum juga dilepas. Paman, kok itu gak dibuka-buka? Tanya anak kecil selesai. Nunggu mataharinya agak tinggi dulu nak,
Daripada isinya belum keluar sepenuhnya, jawab lelaki itu. Wow. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya tubuh yang dipocong itu bangkit untuk duduk. Ibu-ibu yang berada di sana kaget bukan main hingga menjerit dan berlari menjauh, membuat para lelaki di sana tertawa terbahak-bahak. Yang kalian takutin apa toh mbak-mbak? Itu cuma Mbah Rijan, ejek salah seorang pria. Mereka pun membuka bungkus itu lalu menatap Mbah Rijan yang tampak pucat dan lemas. Pripun mbah? Saya mawon. Ngeluh dasku, wenehi banyu jeruk tolong, pinta Mbah Rijan pada warga. Seseorang yang merasa mempunyai pohon jeruk nipis pun segera berlari ke rumahnya untuk mengambil buah jeruk itu. Lalu diberikanlah air jeruk itu kepada Mbah Rijan. Saat meminumnya, ia nampak sangat kesakitan hingga hampir meronta. Entah apa yang dirasakannya. Mungkin itu terasa pedih karena tubuhnya baru saja kerasukan. Siang itu, para warga yang tadinya berkumpul di rumah orang tua Bu Sutar tampak sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Terlihat mobil sedan tua terparkir di halaman depan rumah itu dan datanglah pemuda ke sana. Sebut saja namanya Adi. Assalamualaikum, kula nuwun, ucap Kang Adi sembari mengetuk pintu rumah. Waalaikumsalam, mene oleh lungguh se. Ibunda Bu Sutar mempersilahkan tamunya untuk duduk. Pripun Bu, wonten apa kok kula dipadosi bapak? Tanya Kang Adi. Nyuwun tulung Mbak Retno diterke njuk Semarang ya le. Ora usah tak ceritani, kowe mesti ya wis krungu, jelasnya. Kang Adi hanya mengangguk pelan, kemudian mengalihkan pandangan pada Bu Sutar. Ya, perempuan yang ia kenal dengan sebutan Mbak Retno itu tengah duduk bersimpu di lantai sambil menggendong putranya. Entah, tatapan kosong dari mata itu sedang membayangkan apa. Iki kuncine, gawan dhisik. Saiki balion jupuk keperluanmu, mari ngono, mrene meneh, terus mangkat. Perintah wanita tua yang Kang Adi anggap seperti ibunya sendiri itu. Nggih Bu, monggo, tutupnya. Selesai mengemasi barang bawaannya itu, Kang Adi segera menuju rumah tetangganya tadi. Terlihat Bu Sutar menunggu kedatangannya. Di, mangkato, sing hati-hati yo le, Mbak dijogo, ucap ayah Bu Sutar yang menggendong Damar. Bocah itu tampak sangat lengket dengan eyang kakungnya. Nggih Pak, kula mangkat rumiyin nggih, jawabnya sambil meraih tas di tangan Bu Sutar lalu memasukkannya ke mobil. Monggo Mbak. Mobil tersebut semakin menjauh. Damar sama sekali tidak menangisi kepergian ibunya itu. Sing sabar nggih Mbak, insya Allah galuh sakit sehat malih, kata Adi pada Bu Sutar. Iyo di, pandungane yo, balas Bu Sutar. Berjam-jam perjalanan mereka lalui tanpa obrolan sedikit pun. Beberapa kali terlihat Bu Sutar menyusui Chandra hingga Kang Adi harus menjaga pandangannya. Tak bisa dipungkiri, ia masih memikirkan wanita beranak 3 itu, Mbak Retno yang hanya selisih 2 tahun lebih tua darinya. Masih teringat jelas masa kecil saat mereka bermain bersama-sama di desa dengan anak-anak lainnya. Bagi Adi, Mbak Retno adalah sosok wanita idaman yang ingin dipinangnya saat sudah besar nanti. Namun apa daya, di usia 14 tahun Retno dipinang oleh Sutar, pemuda dari desa sebelah yang kaya raya. Pekerjaannya pun mapan. Ia hanya bisa mengamati Retno dari kejauhan, hingga tak terasa, sudah 16 tahun usia pernikahan wanita itu. Adi masih saja belum mendapatkan sosok pengganti Mbak Retno di hatinya. Setibanya di rumah sakit Semarang, mereka segera mencari kamar yang Galuh tempati. Galuh endi? Tanya Bu Sutar dengan nada dan ekspresi datar pada suaminya yang berada di luar ruang ICU. Neng jero Bu, sejamnya arep dioperasi, jawab Pak Sutar dengan penuh rasa bersalah. Bu Sutar sama sekali tidak menatap wajah suaminya. Ia duduk menatap ruangan Galuh berada. Tampak menggenang air mata di sana. 1 jam telah berlalu, Galuh dibawa keluar menuju ruang operasi. Bu Sutar menatap putranya yang tak sadarkan diri itu, mengundang iba bagi siapapun yang melihatnya. Dengan berbagai alat medis menempel di tubuhnya, alat bantu pernafasan juga penuh perban yang membalut. Tubuh itu tampak mengenaskan. Jika semua rasa sakit itu bisa ia gantikan, tentulah ia akan memilih menanggung apa yang dialami putranya kini. Sebegitu besarnya kasih seorang ibu. Pak Sutar meminta kunci mobil yang ada di tangan Kang Adi. Ia mengatakan akan pulang terlebih dahulu
bersama dua tetangga yang tadi menemaninya. Kang Adi menatap Bu Sutar dan hanya dibalas anggukan seolah tak peduli olehnya. Di rumah orang tua Bu Sutar, ayahnya bergegas mengeluarkan motor CB100 miliknya. Sang istri segera menutup pintu lalu menggendong Damar menaiki motor itu. Entah hendak dibawa kemana cucu kesayangannya itu. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Mereka memasuki hutan yang masih sangat rimbun, di bagian yang masih menjadi satu dengan hutan yang menjadi hak wilayah Kabupaten Ngawi. Jalannya masih sangat buruk, hanya tanah dan bongkahan kecil bebatuan yang disebar perhutani. Dalam, sangat dalam mereka memasuki hutan itu, hingga laju kendaraan mereka mulai melambat. Lalu berbelok ke jalan setapak yang hampir tidak terlihat karena tertutup semak-semak. Mulai nampak sebuah rumah tua yang sangat usang. Genteng-gentengnya terlihat tipis dan menghitam. Kayu yang dipasang sebagai dinding pun mulai lapuk dan berayap. Di depannya terdapat pohon beringin yang sangat besar dan rindang. Akar-akarnya menjulur dari dahan atas hingga menutupi batang raksasanya. Di bawah pohon itu ada sumur yang lengkap dengan timbanya. Pria itu segera memarkirkan kendaraannya di sisi rumah, lalu menggendong Damar memasuki rumah tersebut bersama istrinya. "Kula nuwun, monggo," terdengar jawaban dari belakang rumah. "Duh Kang, ayo mlebu," jawab seorang pria yang kemungkinan seusia ayah Bu Sutar tersebut. "Yong, gawene wedang, Kang Woto karo Yuniti ana kene iki lho." Catatannya, Iyong atau Biong itu sama dengan emak. Biasa ditujukan untuk istri ataupun ibu tak lama perempuan. Biasa ditujukan untuk istri ataupun ibu. Panggilan Yong atau Biong ya. Oke lanjut. Tak lama perempuan seusia mereka berjalan dari arah dapur sambil membawa nampan berisi beberapa cangkir teh hangat. "Monggo Kang, yu, wes suwe rak mrene, kok ora ngabari sik to?" Gerutunya pada kedua tamu itu. "Ono perlu dek, awake dhewe kesusu mrene," jawab Yuniti yang langsung disambut oleh rangkulan perempuan yang dipanggilnya Dek tadi. Benar, Eyang Parwoto dan Nyai Niti Genuk adalah orang tua Bu Sutar. "Piye Kang, ono opo sakjane?" tanya si tuan rumah. Belum sempat menjawab pertanyaan pria itu, Damar segera menyela pembicaraan. "Eyang Wiro, Damar angsal dolanan kali kelincine napa mboten?" Para orang tua tersebut tersenyum bersamaan mendengar pertanyaan Damar. "Yuk pareng toleh cah bagus," jawab istri Eyang Wiro dengan senyum lebarnya. Damar segera bermain keluar menuju kandang kelinci bersama teman-teman lamanya. Teman-teman lama? Iya, Damar mempunyai banyak teman di sana. Mereka tidak jahat. Anak-anak itu adalah penghuni pohon beringin besar tadi. "Ngene di, ono masalah karo Retno. Aku bingung apa sing dadi masalah nganti kabeh iso koyo ngene," jawab Eyang Parwoto. Eyang Prawiro adalah pemilik rumah itu bersama istrinya Nisastri. Ia adalah sepupu laki-laki dari Eyang Parwoto. Coba ceritokno kabeh Kang," pinta Eyang Wiro. Eyang Woto pun menceritakan semua kepada adik sepupunya itu. Terlihat Nyai Niti menangis mengingat keadaan rumah tangga putrinya itu. Nisastri yang merasa turut berduka pun tak merasa meneteskan air mata di wajahnya. Eyang Wiro mendengarkan dengan seksama cerita itu. Sesekali, ia mengelus jenggotnya yang sudah mulai memutih. "Dadi, maksud sampean Sutar nekat gawe omanak kono? Apa ora ono sing mengeng Kang?" tanya Eyang Wiro. "Kabeh wong wis padha ngilingno di, tapi yo ngono. Mau Sutar ora iso diowah karepane," jelas Eyang Woto. Eyang Wiro seketika memejamkan matanya. Beberapa menit seakan menerawang jauh. "Mantumu iki ana sing meksa. Bocah iku wis mudeng lemah apa sing dheweke bangun. Tapi yo alasane nganti gelem dipeksa aku durung ngerti Kang." Ia menghela nafas panjang. "Galuh, sengaja dipasang kunto laknat ben ilmune luwih dhuwur bandane luwih akeh. Mula
Sutar dikon gawe omah nok kono. Bocah goblok. Ora ngerti nek anak arep digawe wadal Pak dhewe. Lanjutnya, "Jur, saiki awake dhewe kudu piye, Di?" tanya Eyang Woto. "Yong, ayo ndang direngkesi barange. Mari iki budal merono," perintah Eyang Wiro pada istrinya. "Nggih, Pak," jawab Nisastri. Selagi Nisastri berkemas, orang-orang tua itu melihat Damar yang tengah asik bermain bersama teman-temannya. Walaupun hanya Eyang Wiro saja yang dapat melihat anak-anak itu, tapi Eyang Woto dan Nyai Niti sudah paham betul kelebihan cucunya. Hanya saja, Damar kecil itu belum bisa membedakan antara manusia dan mereka. "Damar, mene oleh cah bagus," panggil Eyang Wiro. Damar berjalan mendekat ke saudara eyangnya itu. "Wonten apa, Eyang?" tanyanya dengan polos. "Ayo, melu Eyang mlebu. Eyang kangen karo Damar, pengen ngerti cerita-ceritane Damar. Oleh?" tanya Eyang Wiro sembari mengangkat badan anak itu untuk digendongnya. Eyang Wiro bercengkrama dengan Damar. Anak itu cepat sekali bergaul dengan orang. "Damar koncone no omahnya rakeh yo. Coba yang diceritani," pinta kakek itu. "Heem yang akeh, tapi Damar mboten ngertos asmane sinten," jawabnya sambil memainkan jenggot Eyang Wiro. "Waduh, piye iki? Mosok gak diajak kenalan?" ucapnya sambil menepuk jidat, lalu berguling seperti orang kehilangan keseimbangan. Tingkahnya itu berhasil membuat Damar tertawa cekikikan. "Damar, mari diajak jalan-jalan bule yang," ucap Damar tiba-tiba. "Bule?" Eyang Wiro mengerutkan dahinya. Lalu matanya menengok ke arah Nyai Niti dan abangnya. Ternyata mereka dua pun bingung mendengar pernyataan cucunya itu. "Bule sinten, Mar? Kan bapak ibu gak dua adik. Piye to le?" telisik Eyang Wiro. "Damar gak ada bule kok, Eyang. Terus bule adik bapak." Aduh, jelas bocah itu. Akhirnya kini Eyang Wiro mengerti. Wanita yang tadi tampak berada di sendang saat ia menerawang ke sana adalah adik Pak Sutar, orang yang ditumbalkan terlebih dulu sebelum Galuh. Astagfirullahaladzim. Namun Eyang Wiro sangat mengenal besan dari abangnya itu. Ia hanya mempunyai satu istri sah dan satu anak, yaitu Sutar. Anak yang ia korbankan pastilah putri dari salah satu simpanannya. Mereka semua segera pergi ke rumah Eyang Prawoto. Setibanya di sana, Eyang Prawiro segera mengajak ke rumah Mbak Retno. Di situ, beliau memulai ritualnya. Dibakarlah tungku kemenyan untuk memanggil mereka semua. Beberapa menit setelahnya, datanglah semua makhluk halus itu, tidak terkecuali Mbah Jebung. "Ono boleh, awakmu ki sopo?" tanya Mbah Jebung. "Aku yang menungso biasa, Mbah. Aku mau pengen ngerti opo salah sing dilakoni Sutar nganti putuku kudu dadi kaya ngono," ucap Eyang Wiro. Semua makhluk di sana tampak tertawa, kecuali Mbah Jebung. Ia hanya diam menatap Eyang Wiro dengan wajah tanpa ekspresi. "Salahe siji amarga wis wani ngadegno omah ning dalan iki. Kapindho, anake wis diwehno dhewe karo Kunto," jawab Mbah Jebung sambil menatap tajam orang di hadapannya itu. "Gak iso. Putuku ora oleh dijawel sapa-sapa. Gowo wae kuwi Kunto," bentak Eyang Wiro. Ya, Kunto adalah ayah dari Sutar. Dia seusia dengan Eyang Woto dan Wiro, dan juga ialah yang ingin menumbalkan Galuh, cucunya sendiri, kepada penguasa kerajaan di tepi hutan itu. "Menurutmu, sopo sing luwih ala? Mbah sing numbalno putune apa Pak sing macak raro apa-apa?" tanya Mbah Jebung dengan senyum sinis mengambang di wajahnya. Mata Eyang Wiro terbelalak heran. Ia tampak mencerna kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh makhluk itu. Akal sehatnya seakan masih belum bisa mempercayai hal itu. Jadi apakah selama ini Sutar menuruti acaman ayahnya untuk pindah ke sana, meskipun telah sadar dengan kemungkinan salah satu anaknya akan dikorbankan? Sungguh gila.
Maksudmu apa? Tanya Eyang Wiro. Aku ngerti kowe ora wong biasa le. Budal njuk omahe Kunto. Kowe bakal ngerti kabeh. Perintah Mbah Cepu. Ia tiba-tiba menghilang dengan semua makhluk yang tadi berkerumun di sana. Eyang Wiro segera menemui Eyang Walto dan mengajaknya menuju rumah Kunto. Weh, Kunto bangsat metu, teriak Eyang Wiro dari kejauhan. Sabar di, ra penak didelok wong akeh, ujar Eyang Walto. Tak lama ibu dari Pak Sutar keluar dari pintu depan. Lah, wonten Pak Besan, monggo mlebet Pak, sambut istri Kunto. Mereka berdua memasuki rumah besar itu, rumah yang sangat megah. Memang Kuntolah orang terkaya di desa itu. Lelaki seusia mereka keluar dari salah satu kamar, lalu mengambil mereka dengan cengengesan. Loh, tiba wis padha teko to. Wah, durung sempet melayu aku, ejaknya dengan nada merendah. Tak banyak bicara, Eyang Wiro menjambak rambut Kunto lalu segera memotongnya sedikit dengan belati kecil yang selalu ada di pinggangnya. Ia menelan rambut itu bulat-bulat lalu merapalkan mantra. Ilmumu durung sepiro asu, lagae apa numbalno putuku, ucap Eyang Wiro sambil meludah ke sisi kirinya. Aku wis ro kabeh kelakuan kewanmu kuwi, tegas Eyang Wiro. Ceklek. Suara pintu mobil terdengar dari arah depan. Pak, bendak seorang pria dari arah depan yang kemudian kaget bukan main setelah melihat ayah mertua beserta sepupu ayah mertuanya itu. Badannya terasa dingin tiba-tiba, dahinya mulai deras mengeluarkan keringat. Ora pak, ora anak, lah kenat kabeh, bentak Eyang Wiro sembari melayangkan pukulan ke wajah Kunto. Istri Kunto hanya menatap dari sudut ruang tamu tanpa berani bertindak apapun. Ia tampak menahan tangisnya. Kang, sampean pengen ngerti pura kelakuane mantu karo besanmu iki? Tanya Eyang Wiro yang dijawab anggukan oleh Eyang Woto. Manungsa goblok kuwi mari dolanan karo wedokane pake dhewe. Manusia bodoh itu pernah main sama simpanan ayahnya sendiri, ujar Eyang Wiro. Besanmu kuwi malah mek kesempatan. Dheweke ngancem mantumu kuwi supaya ngalih mrono nek ora pengen diwadulno no anakmu. Eyang Woto yang mendengar itu tampak menahan amarah yang sangat besar. Wajahnya merah padam, matanya melotot dan juga tangannya mengepal kuat sekali. Ia menghampiri Sutar lalu segera menamparnya. Pak Sutar hanya diam membatu. Eyang Wiro dan Kunto yang tengah bergelut melesat ke halaman belakang rumah. Eyang Woto yang menyadari adik sepupunya berada di belakang segera menarik keras si menantu lalu membawanya menuju kedua orang tadi berada. Ia membanting menantunya ke lantai. Ceritano kabeh, perintah Eyang Woto. Pak Sutar tampak menceritakan semuanya. Ia mengakui segala kesalahan dan kebodohan yang ia lakukan. Ia merasa kesal, ia merasa menyesal dengan apa yang telah terjadi pada putranya kini. Ngapunten kulo pak, kulo ngaku salah, ucapnya pada si ayah mertua. Sutar menceritakan awal pertemuannya dengan simpanan ayahnya saat ia berkunjung ke rumah orang tuanya itu. Ibunya sedang tidak berada di rumah. Dari arah kamar, ia mendengar suara desahan perempuan. Ia sudah tidak kaget lagi dengan kebiasaan ayahnya itu. Tapi ada yang berbeda. Kali ini. Ia merasa tertarik setelah melihat wanita muda itu. Hasratnya sebagai lelaki membara kembali. Apalagi wanita itu adalah seseorang yang santun dan teman mengobrol yang baik. Itulah Dali Sutar. Memang sifat dasarnya seperti anjing. Dia tulang anggur pasti diembat. Mereka berdua akhirnya sering bertemu dan menghabiskan malam bersama. Baratno sama sekali tidak curiga karena memang suaminya itu sering bepergian keluar kota berhari-hari. Kunto yang mengetahui hal itu segera memanfaatkannya. Ia memberi perintah pada Sutar agar membangun rumah di tanah jalan raya kerajaan gaib itu dengan tujuan mendatangkan tumbal seserahannya tanpa harus repot-repot mencari alasan untuk membawa Galuh ke sana. Ia mengancam akan mengadukan perbuatan Sutar ke Retno bila Sutar menolak perintah ayahnya itu. Bodoh, sangat bodoh. Meskipun ia tahu bahwa kemungkinan ayahnya akan menumbalkan salah seorang putranya, ia tak bisa bertindak apapun hingga semua ini terjadi. Sedang beberapa lama, Kunto akhirnya dikalahkan oleh Eyang Wiro.
dicabutlah semua ilmu milik Kunto. Meskipun perjanjiannya dengan iblis tidak bisa diputus. Akhirnya, ia hidup dengan raga yang kosong, seperti seonggok mayat yang hanya punya detak jantung. Tiba-tiba, datang sosok tua yang tadi ditemui oleh Eyang Wiro. Ya, itu Mbah Jempung. Namun ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh sesosok perempuan bertubuh ular dengan lidahnya yang menjulur panjang. Entah apa nama yang cocok untuk siluman itu. Yang kuberi bibit sudah ada di tangan. Tinggal mengambil buah, ganti baru cucumu, ucap Mbah Jempung yang diikuti oleh melesatnya siluman ular itu ke arah Sutar. Melilitnya, meremukkan tulangnya, lalu dibawa pergi jiwanya. Eyang Wiro tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Sutar, karena ia sendiri yang tadi berunding dengan Mbah Jempung, lalu mengambil pilihan untuk menukar Galuh dengan jiwa Sutar. Meskipun hatinya tak kuasa, namun apa boleh buat. Eyang Woto dan istri Kunto yang di matanya hanya menyaksikan teriak kesakitan dari Sutar pun kebingungan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga Sutar terkapar lemas di tanah dengan tatapan matanya yang kosong. Di kota lain, Kang Adi dan Mbak Retno tengah menanti berjalannya operasi Galuh. Wes tuwa kok gak ndang rabi. Anakku wewe semene gedene lho, ucap Retno yang tiba-tiba membuka obrolan. Adi menatapnya iba. Tergambar jelas bahwa ia membuka pembicaraan hanya karena tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Yo piro mbak, amung kasek kali tahun kali panjenengan, jawab Adi yang masih menatap wajah itu. Lah iyo, ngopor rapi-rapi. Tasek ngerantos tiang mbak, jelas Adi. Mbak Retno hanya diam. Adi pun tak lagi memandang Retno, ia menundukkan wajahnya. Mbak Retno sebenarnya tak tahu bahwa orang yang ditunggu Adi adalah dirinya. Namun ia memilih diam tak menjawab pertanyaan tadi karena ia tidak mau membuat suasana menjadi lebih canggung. Operasi berjalan lancar. Galuh dipindahkan ke ruangannya kembali. Karena hanya dibolehkan satu orang penunggu pasien di ICU, maka Kang Adi tidur di bangku luar kamar. Kesadaran Galuh belum juga kembali. Mbak Retno akhirnya menelpon orang tuanya untuk mengabarkan kondisi Galuh. Halo Bu, ucapnya pada seseorang di telepon. Retno, Duk, piye Galuh nak? Gimana Galuh keadaannya? Tanyanya ini Genuk. Alhamdulillah, operasi ini lancar Bu, ucap Retno. Alhamdulillah. Maaf ya nak, ibu belum bisa nyusul. Bapakmu sama Om Wiro masih ada urusan, jelas Nyai Niti. Inggih Bu, mboten napa-napa. Teng mriki kan wonten Adi. Terdengar suara pintu dibuka. Assalamualaikum, ucap Eyang Woto yang masuk bersama Eyang Wiro. Waalaikumsalam, jawab Nyai Niti yang lalu berpamitan kepada putrinya. Wesek yonduk, pakmu teko, ucap Nyai Niti yang segera mematikan telepon. Mungkin ia merasa kasihan pada putrinya. Jika harus mendengar kabar apapun yang didapat ayahnya, maka ia memilih menyembunyikannya dahulu hingga Retno siap. Pripun Pak tanya Nisastri pada suaminya. Sutar wis ra ono. Kunto ije urip nanging wis kepisah karo Sukmone, ucap Eyang Wiro. Mendengar pernyataan adik sepupu suaminya tersebut, Nyai Niti jatuh ke lantai seketika. Dadanya terasa begitu sesak. Seakan udara susah untuk keluar masuk di sana. Kaki dan tangannya lemas. Ia sangat syok mendengar bahwa menantunya kini telah tiada. Nyai Niti memikirkan bagaimana keadaan putrinya saat mendengar kabar ini nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eyang Woto pun menjelaskan semuanya kepada Nisastri dan istrinya. Kedua wanita itu menangis. Tidak menyangka semua ini bisa dilakukan oleh menantu dan besannya. Apalagi mendengar nama Galuh akan ditumbalkan, membuat mereka sangat terpukul. Sukmone Galuh wis diculne Kang. Yu, nanging amarga awake ana ning adoh, ndekne bingung oleh balik, ucap Eyang Wiro. Ini gak bisa dibiarin gini aja. Harus ada yang nuntun Galuh, timpalnya lagi. Akhirnya Eyang Wiro memanggil beberapa teman seperguruannya dulu. Mereka mencoba mencari Sukma Galuh di sekitar rumah Sutar dan Retno. Entah ritual apa yang mereka lakukan dan akhirnya tubuh Galuh di rumah sakit mulai menampakkan perkembangan yang signifikan.
Jari-jarinya mulai bergerak sebagai respon apabila ada suara orang di dekatnya yang mengajak bicara. Untuk catatan ya, penulis nggak tahu ritualnya kayak gimana karena si narasumber juga nggak tahu. Jadi mohon dimaklumi ya. Setelah 2 bulan koma, akhirnya Mas Galuh sepenuhnya sadar. Di sana ia dijaga bergantian oleh keluarga ibunya. Saking lamanya ada di Semarang sampai Eyang Wato harus sewa kontrakan bagi mereka semua. Chandra dan Damar gimana? Mereka pastinya belum tahu bahwa ayah mereka telah meninggal. Justru di sana mereka berdua sangat dekat sama Kang Adi karena dia mengasuh mereka berdua selayaknya putranya sendiri. Mas Galuh dan Bu Sutar, mereka berdua juga baru tahu semua yang terjadi sepulang dari Semarang. Awalnya mungkin berat, tapi mereka tabah, sadar sepenuhnya bahwa yang dilakukan Pak Sutar dan Kunto itu salah. Keadaan rumahnya sudah pasti dibiarkan kosong hingga lebih dari 12 tahun, sampai akhirnya ada salah satu PT yang mengontrak rumah itu dijadikan mes untuk karyawannya. PT apa ya yang buat mes untuk karyawannya? Ada yang tahu? Terus keadaan Kang Adi gimana? Kang Adi menjadi ayah mereka bertiga. Wow, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah, treat pertama penulis selesai kali ini. Tolong ya, jadikan pembelajaran terlepas dari fakta-fakta yang ada. Galuh hanya satu dari sebagian orang yang berhasil lolos dari jerat penumbaran. Semoga kalian semua dihindarkan dari orang-orang berniat jahat seperti Kunto. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Admin undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.